Seorang bocah meminta sepeda sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-12. Meski itu adalah impian yang sederhana, tapi sang ayah belum bisa mewujudkannya. Ia hanya bisa memberikan sebuah bingkisan yang berisi buku sebagai hadiah untuk ulang tahun sang anak. Dan ketika ia akhirnya berhasil mendapatkan sepeda untuk sang anak, tak pernah ia duga hal itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana kelanjutan dari kisah kali ini dan apa pelajaran penting di dalamnya? Semuanya akan kita temukan dalam kisah menarik kali ini. Simaklah sampai akhir agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di pinggiran kota, hiduplah seorang bocah laki-laki bernama Mike. Mike adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Dia adalah satu-satunya anak dari pasangan Sam dan Emma yang hidup sederhana namun penuh kasih sayang. Sam bekerja sebagai tukang kayu, sementara Emma adalah ibu rumah tangga yang selalu memberikan dukungan kepada keluarganya. Meskipun keluarga kecil ini tidak memiliki banyak harta, kebahagiaan mereka berasal dari cinta, kebersamaan, dan nilai-nilai moral yang mereka tanamkan. Setiap hari Mike berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju sekolahnya. Perjalanan itu seringkali membuatnya lelah, terutama di musim panas saat matahari bersinar terik. Di hari-hari seperti itu, Mike seringkali membayangkan betapa menyenangkannya memiliki sepeda. Ia akan bisa menghemat waktu dan energi, serta menikmati angin sepoi-sepoi di sepanjang jalan. Ulang tahunnya yang ke-12 tinggal seminggu lagi, dan dengan penuh semangat, Mike mengungkapkan keinginannya kepada sang ayah. "Ayah, bisakah aku mendapatkan sepeda untuk ulang tahunku kali ini?" tanyanya dengan mata berbinar penuh harapan. Sam tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Harga sepeda di kota itu jauh di luar kemampuan finansialnya saat ini, tetapi ia tidak ingin mengecewakan putranya. "Tentu nak, ayah akan melakukan yang terbaik untukmu," jawab Sam, berusaha menyembunyikan keraguannya. Di dalam hatinya, ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mewujudkan permintaan sang anak. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tibalah hari saat ulang tahun Mike. Pagi itu, Mike terbangun dengan penuh semangat. Ia berharap menemukan sepeda impiannya sebagai hadiah. Namun ketika ia membuka kado dari sang ayah, ia menemukan satu set buku cerita yang indah. Buku-buku itu dihias dengan gambar berwarna-warni, dan judul-judulnya menjanjikan petualangan yang menarik. Mike tersenyum dan berterima kasih. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia merasa sedikit kecewa. "Terima kasih ayah, buku-buku ini terlihat keren," katanya dengan nada ceria yang dipaksakan. Sam tentu saja melihat kekecewaan itu, meskipun Mike berusaha menyembunyikannya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Sam duduk di meja kecil di ruang tamu. Tangannya menopang kepala, dan pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Ia telah berjanji kepada anaknya, tetapi ia tidak mampu menepatinya. Rasa kecewa dan ketidakberdayaan menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika pulang dari pekerjaannya, Sam melihat seorang anak laki-laki mengendarai sepeda kecil di dekat taman. Sepeda itu tampak terlalu kecil untuknya, dan anak itu meninggalkan sepedanya di sudut taman untuk bermain. Pikiran buruk tiba-tiba melintas di benak Sam. "Jika aku mengambil sepeda ini, Mike pasti akan sangat senang. Anak itu tampaknya tidak membutuhkannya lagi," pikirnya, mencoba membenarkan niat buruknya. Ia merasa terjebak antara rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah dan moralitas yang selalu ia junjung tinggi. Dengan hati yang berdebar, Sam menunggu hingga tidak ada orang yang memperhatikan. Dalam kegelapan malam yang mulai menyelimuti taman, ia mengambil sepeda itu dan membawanya pulang melalui jalan belakang.
Sesampainya di rumah, ia memanggil Mike dengan penuh semangat. "Mike, lihat apa yang ayah bawa untukmu," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Mike terkejut dan sangat gembira melihat sepeda itu. "Terima kasih ayah, ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan," katanya sambil memeluk ayahnya erat. Matanya bersinar penuh kebahagiaan dan ia segera mulai mencoba sepedanya di halaman kecil rumah mereka. Namun di balik senyuman Mike, hati Sam terasa berat. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, tetapi kebahagiaan di wajah putranya membuatnya merasa bahwa tindakannya dapat dimaafkan. "Aku akan mengganti sepeda itu suatu hari nanti," janjinya dalam hati. Ia berharap dapat mengatasi rasa bersalahnya dengan membayar perbuatannya di kemudian hari. Hari-hari berikutnya diisi dengan Mike yang belajar mengendarai sepeda. Awalnya, ia tampak canggung dan sering kehilangan keseimbangan. Namun semangatnya untuk belajar sangat besar. Setiap sore, Sam mengawasi Mike yang berlatih di jalan kecil dekat rumah. Tawa dan canda Mike membuat Sam merasa sedikit lebih ringan, meskipun bayangan tindakannya terus menghantui pikirannya. Suatu sore, Mike meminta izin untuk mencoba sepedanya di jalan raya kecil yang tidak jauh dari rumah. "Ayah, aku ingin mencoba mengendarai lebih jauh. Aku janji akan berhati-hati," kata Mike dengan semangat. Sam ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya, dengan syarat ia harus tetap mengawasi dari jauh. Mike mulai melaju pelan, menikmati angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Namun tanpa disadari, ia mulai melaju terlalu dekat ke jalan raya. Sam yang melihat dari kejauhan segera berteriak, "Mike, berhenti!" Namun suara itu terlambat. Sebuah mobil melaju dari arah berlawanan dan menabrak Mike, membuatnya terpental ke sisi jalan. Dunia Sam seakan berhenti seketika. Ia berlari secepat mungkin menuju putranya yang tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri dengan luka-luka di tubuhnya. Pengemudi mobil itu segera menelepon ambulan, sementara Sam menangis terseduh-seduh di sisi Mike. "Ini semua salahku," gumamnya berulang kali. "Jika saja aku tidak mengambil sepeda itu, jika saja aku tidak membuat janji yang tidak bisa aku tepati." Rasa bersalah yang mendalam memenuhi hatinya. Ia memandang sepeda yang kini tergeletak di pinggir jalan, penuh goresan akibat kecelakaan. Sepeda itu yang ia curi dengan harapan membawa kebahagiaan malah menjadi sumber petaka. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat kebahagiaan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar tidak akan bertahan lama. Apa yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kedamaian. Dalam kehidupan, nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Semoga pelajaran dari kisah ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.